teman-teman Liputan 6, wabah hantavirus menyita perhatian publik setelah virus ini terdeteksi di kapal pesiar MV Hondius yang berlayar dari Argentina dan menyebabkan setidaknya ada 3 orang yang meninggal dunia. Terbaru ada 4 suspek kasus hantavirus ditemukan di Jakarta, Indonesia yang juga sempat membuat perhatian dan ramai di media sosial. Nah, yang menjadi pertanyaan, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah dan warga Indonesia, bagaimana mengenali virus ini? Ini akan kita bahas hari ini bersama dengan Windu Purnomo, ahli biostatistika epidemiologi FKM UNER, sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom. Selamat pagi, Pak Windu, terima kasih sudah bergabung bersama Liputan 6 SCTV. Saya langsung saja nih, Pak, apa ya gejala umum dari hantavirus ini dan bagaimana penularannya dan juga mungkin medium penularannya? Oke. Selamat pagi Mbak Gracia. Ya, jadi kalau kita melihat gejala umum ya, sebetulnya gejala umum tidak khas ya, karena mirip dengan beberapa penyakit lain. Jadi tentu karena ini infeksi, maka tentu ada demam yang tinggi ya, demam yang tinggi, kemudian sakit kepala, nyeri otot, jadi linu ya, pegal linu itu, kemudian mual muntah kalau terkena masuk ke dalam pencernaan, dan kemudian ada kan hantavirus ini kan ada dua gejala yang berbahaya ya, dan itu strainnya banyak. Jadi ada yang gejala yang mengarah ke pernapasan, ini yang jauh lebih berat dan itu di Amerika ya. Jadi strain virus yang seperti itu ada di Amerika, yaitu yang menyebabkan gangguan pernafasan ya, mirip dengan COVID ya kan. Kalau COVID kan menyerang pernapasan dan itu angka kematiannya tinggi. Ada yang lain, yang strain yang ada di Eropa dan Asia termasuk Indonesia, itu adalah yang mengenai ginjal ya, jadi gangguan ginjal akut, dan itu sangat berbahaya juga gitu. Tetapi yang lebih berbahaya yang HPS ya, yang di Amerika, sedang yang di Indonesia itu HRFS ya, HFRS ya. Jadi hemorrhagic fever yang berkaitan dengan renal syndrome ya. Nah, jadi kalau kita ingin tahu apakah ini khas, tentu tidak ya, tidak khas. Jadi untuk bisa tahu itu hantavirus atau bukan, tetap harus ada pemeriksaan laboratorium. Jadi nggak bisa kita hanya melihat, oh gejalanya seperti ini, itu hantavirus. Belum tentu gitu ya, karena ada yang seperti itu, misalnya leptospirosis, ada juga yang seperti demam berdarah tinggi ya, itu ada perdarahan juga kan yang gejala yang hemorrhagic fever dari renal syndrome itu kan sama mirip-mirip dengan demam berdarah tinggi ya. Nah, jadi satu-satunya cara adalah dengan melihat melalui laboratorium, yaitu apa? PCR ya. Jadi gold standarnya PCR ya. Kemudian bisa juga dengan rapid test, dan mirip-mirip dengan bagaimana kita dulu memeriksa COVID ya, yaitu selain PCR juga ada antigen test ya, juga ada yang serologis. Kalau serologis itu untuk melihat yang pernah tertular gitu. Nah, penyebabnya jadi ada reservoir ya, yang ada di hewan pengerat, yaitu tikus ya. Jadi penularan hantavirus itu jarang sekali, bahkan hampir sebagian besar, nyaris sebagian besar adalah dari tikus ke manusia, bukan dari manusia ke manusia, kecuali satu strain ya, strain Andes namanya, itu yang ada di Amerika Selatan dan Amerika, namanya di Amerika, benua Amerika. Nah, jadi yang lain-lain itu sebagian besar 98% itu adalah dari tikus ke manusia ya, jadi dari hewan spillover ke orang ya. Jadi reservoirnya adalah tikus, kemudian pokoknya pengerat ya. Jadi pengerat itu bisa juga kelelawar, tapi yang paling banyak adalah tikus, termasuk curut ya, tikus curut kalau di Indonesia itu kita bilang curut ya, curut. Nah, itu yang Mbak yang
yang disebut hantavirus ya seperti itu. Tapi sekali lagi deteksinya deteksi dini dari gejala awal tadi, tapi harus dilanjutkan mutlak dengan pemeriksaan tadi PCR atau antigen tes. Itu Mbak. Oke, tadi menarik Bapak menjelaskan soal ada dua strain, satu tadi yang di Amerika Selatan dan juga di Indonesia yang cukup berbeda sebenarnya. Tapi Pak, apakah mungkin yang strain dari Argentina itu juga ditemukan di Indonesia? Apakah memang hanya di Amerika Selatan saja, tidak akan menyebar ke wilayah kita, begitu Pak? Atau bagaimana potensinya? Jadi strainnya ribuan ya, tetapi strain yang ribuan itu terbagi dua dalam hal gejalanya tadi. Ya, Oh, gejala yang berbahaya itu dua. Ya, jadi HBs yang di Amerika tadi dan ARFS di. Nah, apakah mungkin yang HBs itu bisa ditemukan di Eropa atau Asia, termasuk Indonesia? Mungkin saja. Ya, kalau tikusnya terbawa, jadi kan itu dari tikus. Jadi kalau ada kapal pesiar misalnya atau kapal barang, ya dia membawa tikus yang apa namanya yang terinfeksi. Jadi tikus yang terinfeksi tentu ya. Kalau tikus yang tidak terinfeksi ya nggak apa-apa dia. Tikus yang terinfeksi hantavirus yang jenis gejalanya HPS tadi, yang dari Amerika, kemudian masuk ke Indonesia, ya tikus itu akan membawa virus hanta yang HPS tadi, ya dan sebaliknya juga yang RFS yang ada di Eropa Asia bisa terbawa ke Amerika gitu. Ya jadi bisa karena hubungan internasional kita kan sudah begitu cair toh. Tidak ada lagi batas-batas apa namanya batas-batas yang bisa membatasi penyakit itu nggak ada gitu ya karena mereka bisa dibawa oleh orang, dibawa oleh tikus. Nah ini terutama oleh tikus, bukan orangnya ya. Kalau orang dia tidak menular antar manusia kecuali tadi ya. Kalau kebetulan dia strainnya adalah Andes, itu dari orang ke orang. Itu oke, Mbak. tapi dari manusia ke manusia juga pasti bisa apa ya Pak, menular begitu ya? Ya itu tadi, hanya Mm-mm, strain yang mm-mm. tadi, Iya, Andes strain tadi. yang Kalau strainnya yang jadi artinya 98% dari orang dari hewan dari tikus ke orang, bukan dari orang ke hmm, orang. Jadi yang orang per orang itu sangat kecil, gitu. oke. Pak, ini kalau saya baca di sosial media lagi ramai juga dibahas, oh ini mirip-mirip COVID-19 hantavirus ini gitu. Mungkin bisa dijelaskan kembali ke teman-teman liputan Nampak, apakah memang benar ini mirip dengan COVID-19? Walau tadi Bapak sudah menjelaskan, tapi mungkin bisa lebih detail lagi barangkali Pak. Ya, tentu tidak sama ya, tentu tidak sama. Dan artinya kemungkinan untuk pandemi lebih kecil, ya karena pandemi itu akan terjadi kalau penularannya, cara penularannya itu dari orang ke orang. Ya dari orang ke orang ini orang-orangnya kan kecil banget ya jadi artinya risikonya kecil. Nah jadi ini dari penularannya berbeda dari hewan ke manusia ya, jadi ini penyakit zoonosis yang dari hewan ke manusia. Nah kalau COVID dari orang ke orang melalui droplet ya, orang ke orang, jadi lebih mudah menular. Nah tetapi apa namanya angka kematian, jadi gini, ada yang namanya kita sebut case fatality rate ya, jadi Iya, angka fatalitas kasus. Nah itu yang berbahaya adalah yang hantavirus. Ya hantavirus ini kematiannya kalau HPS itu sampai 50%. Jadi jadi kalau ada 100 orang terkena hantavirus yang HPS, yang tadi yang ada di Amerika tadi ya, contohnya yang apa namanya kapal pesiar MV Hondius. Hondius itu ya itu kematiannya tinggi, bisa sampai 50%. Ya sedang yang HRFS yang HFRS itu 15% lah ya, tapi itu jauh lebih besar daripada COVID dulu itu secara internasional, itu rata-rata adalah 3%. Jadi dari 100 yang meninggal 3, kalau ini dari 100 bisa 50 yang meninggal, jadi sangat berbahaya. Tetapi angka kejadiannya kecil. Ya Indonesia aja ya, sejak tahun, sebetulnya di Indonesia sudah ditemukan sejak tahun 91 ya. Jadi dengan tes serologis itu sudah pernah ketemu di tahun 90-an itu, 91 ya, 92 juga. Itu beberapa orang positif, antibodinya positif hantavirus ya. Tetapi dia
artinya dia sudah pernah terinfeksi itu, ya. Tetapi yang dari 24 ke sekarang itu baru ketemu 23 kan ya, 23, ya, yang meninggal 3. Jadi ya 13% lah kematiannya tadi. Nah, tapi yang jelas kalau di Indonesia ini kan risiko tinggi, banyak populasi tikus, ya kan? Iya. Ya kan, banyak populasi tikus. Jadi artinya angka tadi itu hanya puncak dari gunung es, ya. Karena mungkin banyak orang yang terkena hantavirus, tapi dia nggak tahu kalau itu hantavirus. Karena kan pemeriksaannya hanya dengan diagnosis pasti kan hanya PCR, ya, Iya. PCR atau antigen test atau rapid test ya, yang tentu yang diperiksa adalah antigennya. Nah, jadi kalau tidak diperiksa tidak tahu, ya dia menganggap, nah ini penyakit yang mirip-mirip dengan penyakit lain kan, ya penyakit lain. Nah, jadi artinya kita memang angkanya kecil, ya, tetapi apa namanya Fatality berbahaya. rate. Kemudian vaksinnya, kalau apa namanya nih hantavirus sampai sekarang belum ada vaksin yang efektif ya. Pernah di apa namanya dilansir sebuah vaksin yang dibuat oleh Korea Selatan, tetapi ternyata efektivitasnya rendah gitu ya, sehingga secara umum tidak digunakan. Jadi gampangnya belum ada vaksin yang efektif. Tapi kalau COVID kan sudah ada vaksinnya, ya kan, jadi lebih aman. Ya, kita bisa mencegah melalui vaksinasi. Ya, dan penyebab virusnya sendiri berbeda kan. Kalau virus dari COVID kan SARS-CoV-2. Ya, ini adalah apa namanya keluarganya lain ya. Jadi punya virus ya. Jadi berbeda. Nah, jadi itu perbedaannya. Ya, jadi cara pencegahannya tentu juga berbeda. Karena ini dari tikus, yang harus diperhatikan adalah sanitasi lingkungan. Ya kan, sanitasi lingkungan itu mutlak. Jadi jangan sampai ada gudang-gudang yang penuh dengan tikus dibiarin aja, dari dibersihkan. Tapi karena kalau membersihkan hati-hati, karena kan penularannya melalui air liur tikus, kemudian fesesnya kan ya, kemudian apa namanya urinnya, dan debu-debu yang terkena urin itu menjadi kering, itu bisa masuk ke dalam mulut, hidung dan sebagainya. Jadi ketika kita membersihkan gudang, ya, gudang yang kita tahu bahwa di situ ada tikus, jadi kan ada feses tikusnya tuh, kecil-kecil gitu kan kelihatan tuh. Itu maka kita harus menggunakan sarung tangan, ya. Kemudian kakinya harus pakai sepatu, ya, sepatu karet misalnya yang tertutup. Kemudian mulut dan hidung tertutup oleh masker. Itu harus dilakukan. Gitu. Jadi jangan sembarangan para petani yang ada di sawah. Di sawah kan banyak tikus. Ya kan, ya, penuh dengan urin, fesesnya dan sebagainya. Nah, itu juga harus menggunakan APD seperti tadi. Nah, cuma masalahnya kan kita ini budaya untuk menggunakan APD itu rendah. Itu yang harus segera disampaikan pada masyarakat, bahwa masyarakat kalau apa namanya bekerja di tempat-tempat yang berisiko tinggi, di sana ada habitat tikus, ya, maka kita harus menggunakan APD, masker, sarung tangan, tadi kaki ditutup oleh sepatu karet misalnya, boot. Nah, seperti itu, Mbak. Oke, butuh APD yang maksimal begitu ya Pak. Tadi saya sempat juga bingung sebenarnya Pak. Kalau misalnya nih Pak, saya terkena virus hanta ya atau hantavirus ini karena mungkin makanan saya terkontaminasi oleh cairan tikus atau bagaimana feses. Ketika saya sudah kena, saya tidak bisa menularkan ke orang lain berarti ya Pak ya, untuk mengonfirmasi kembali. Jadi harus dari binatangnya langsung ke manusia, bukan dari manusianya saya menularkan ke orang lain ya. Gini, tetap ya, karena kan tadi sekali lagi ada strain ya yang Strainnya. dikenal sebagai strain Andes, itu kan bisa orang per orang, meskipun sangat kecil, apalagi kemudiannya di Indonesia kecil, karena itu adanya di Amerika sana. Nah, tetapi kita kan sudah tahu ya bahwa hubungan antar manusia gitu, ya toh, hubungan apa namanya keluar masuk manusia dari negara satu ke negara lain itu kan begitu cair ya, entah itu untuk perdagangan, untuk wisata dan sebagainya. Nah, jadi tetap ya
kita jangan kemudian lengah karena kita tahu penularannya dari tikus ke orang, bukan orang ke orang yang sebagian besar ya. Maka kemudian kita lengah. Kita tidak pakai masker ketika tahu persis bahwa di dekat kita ada orang yang sakit. Ya, yang mungkin adalah hantavirus juga. Jadi ketika ada orang yang sakit, yang gejalanya ada demam, ada influenza, mirip influenza, tetap kita ketika berkunjung atau ketika mendekati orang tersebut, ya tetap harus menggunakan masker. Jadi bukan kemudian kita kan sudah punya budaya atau pola hidup bersih dan sehat ya, yang sejak sebelum COVID sudah ada, apalagi sejak COVID itu betul-betul diharapkan untuk diterapkan. Itu diterapkan. Jadi jangan kemudian, oh itu dari tikus ke orang, bukan orang-orang. Nah, kemungkinan kan ada ya. Ada satu orang, dia kebetulan berasal dari Amerika, ya. Dia sempat menulari orang Indonesia lainnya, ya, dan seterusnya. Kita juga bisa tertular kan? Ya meskipun itu kemungkinan kecil, tapi kan berisiko, tetap berisiko. Maka kita juga harus tetap tadi pakai masker. Kita kan sudah dibudayakan ya pakai masker ketika berhadapan dengan orang yang sakit. Kalau kita sakit juga gitu, harus pakai masker supaya tidak menulari orang lain. Apapun penyakitnya, gitu. Ya, terutama penyakit infeksi, gitu. Kalau penyakit diabetes ya enggak, tapi kalau infeksi itu selalu ada kemungkinan penularan dari orang ke orang. Meskipun ada yang kecil, penularannya ada yang besar. Baik. Gitu, nah, Pak, apakah dampak dari hantavirus ini bisa separah COVID-19? Maksudnya bisa kemungkinan akan ada lockdown, pengetatan aktivitas masyarakat, mungkin bahkan pengetatan keluar masuk negara Indonesia yang mirip-mirip dulu seperti COVID-19 kita lihat. Gini kan lockdown dan sebagainya itu kan ketika kita melihat karakteristik penyakit itu dan bagaimana cara penularannya. Kalau orang ke orang, ya, yang sebagian besar orang ke orang, kemungkinan itu diperlukan. Tetapi ketika ini adalah dari tikus ke orang, ya, dari hewan ke orang, tentu tidak perlu dilakukan itu. Jadi semua kebijakan apapun ya di bidang kesehatan ya, itu harus selalu berbasis pada data. Jadi kalau kita tahu ternyata yang ada di Indonesia misalnya, ini adalah tetap virus yang ditularkan dari hewan ke orang, ya, dan sebagian besar seperti itu. Tentu kita tidak perlu melakukan lockdown, karena lockdown sendiri itu cukup berbahaya juga untuk situasi sosial ekonomi kan ya, bukan hanya sekedar dia bisa mencegah penularan ya, tetapi juga dia bisa menurunkan tingkat sosial ekonomi, karena orang yang tadinya bekerja yang pendapatannya harian ya dari pekerjaannya ketika dia bekerja di luar rumah, kan dia bisa menjadi terhambat seperti kemarin itu. Jadi kan artinya semua harus berbasis pada data. Jadi tidak sembarangan pokoknya ada penyakit ya kemudian lockdown. Ya enggak gitu ya. Jadi harus tergantung dari bagaimana situasinya itu. Makanya karena itu surveillance dari penyakit itu harus dilakukan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Ya, semua pihak institusi kesehatan harus melakukan surveillance ya. Surveillance itu artinya melihat karakteristik dari penyakitnya bagaimana, ya, cara penularannya bagaimana. Ya, semua harus dilihat, ya, termasuk surveillance genomik. Jadi melihat strain-nya apa. Kalau strain-nya bukan strain yang dari orang ke orang, ya kita jangan melakukan hal-hal yang berlebihan gitu. Ya, malah memperburuk kondisi ekonomi masyarakat. Begitu, Mbak. Oke. Pak, tapi kan untuk mengetahui strain itu juga possible ya Pak dalam pengecekan ataukah nanti disamaratakan. Nah, jadi kebijakan seperti apa yang harus dilakukan oleh pemerintah dan juga warga nih ketika merasa mungkin dirinya perlu untuk mengecek ke rumah sakit atau bagaimana itu Pak? Tentu, jadi kalau dari pihak masyarakat ya, keluarga, kalau ada penyakit yang diderita oleh salah satu anggota keluarga atau diri kita sendiri, ya, yang tadi ada demam, sakit perut, mual muntah, kemudian nyeri, ya, apalagi kemudian ada gangguan pernapasan atau gangguan ginjal ya, gangguan ginjal itu cirinya salah satunya adalah
kencingnya tiba-tiba menurun volume pipisnya itu ya, atau bahkan tidak bisa pipis sama sekali, bukan karena buntu ya, tapi karena cairan urin itu menjadi terhambat ya, artinya produksinya mengecil ya. Itu berarti ada situasi yang tidak boleh diremehkan. Jadi kalau 1-2 hari tidak sembuh harus segera ke fasilitas kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan, harus, karena di sana nanti akan dimintakan untuk diperiksa laboratorium ya. Jadi harus, karena tidak boleh kita mengobati sendiri ketika sudah 2-3 hari tidak sembuh ya, kan situasinya berbahaya. Karena ini sekali lagi case fatality rate-nya, jadi angka kematian kasusnya tinggi, jadi jangan sampai kita lengah ya kan. Kemudian tentu karena memerlukan pemeriksaan laboratorium, maka kapasitas laboratorium ya di semua daerah itu harus kuat, harus bagus ya. Jadi jangan sampai kebutuhan untuk PCR ternyata nggak bisa dilayani. Nggak boleh itu ya. Dan kita sekarang untungnya ya ada hikmahnya ya. COVID kemarin ya, yang tadinya seperti kota saya ya, Surabaya misalnya, dulu hanya punya 2 laboratorium saja untuk PCR, UNER dan Kemenkes ya toh. Tapi begitu ada COVID, kemudian hampir semua laboratorium klinik yang besar-besar punya PCR test ya, punya alat diagnostik PCR misalnya. Nah itu dimanfaatkan lagi, dan jangan sampai lemah ya. Kita sudah punya itu artinya kita sudah punya modal itu ya, jadi tetap harus dipertahankan, karena kalau itu tidak ada, kita nggak bisa melihat ini penyakit apa gitu ya, karena satu-satunya adalah gold standarnya adalah PCR ya. Kemudian tentu pengendalian tikus dan sanitasi tadi itu yang harus dilakukan ya, mutlak. Jadi juga secara ekologis, karena kita tahu bahwa tikus itu kan punya predatornya misalnya ular ya, kemudian ular sawah itu ya, ular yang bukan yang ular yang beracun itu ya, tapi ular sawah itu kan predator dari tikus ya. Kemudian ada burung-burung tertentu yang juga makan tikus. Nah itu jangan sampai kemudian predator itu malah yang diburu gitu ya, dimakan atau di mana ya, kan ada orang yang suka memburu ular untuk dimakan atau untuk diambil kulitnya dan sebagainya. Nah jadi itu jangan sampai keseimbangan ekologis itu berubah ya, sehingga tikusnya menjadi banyak Iya, ya. Pak. Jadi itu salah satu, jadi secara ekologis ya. Kemudian kebijakan penanggulangan penyakit itu harus one health ya. Jadi artinya tidak dipisahkan antara kesehatan manusia, kesehatan hewan, dan lingkungan itu harus bersama-sama ya. Jadi tidak boleh Kementerian Kesehatan bekerja sendiri, kemudian Kementerian Pertanian yang ngurusi hewan-hewan kan pertanian tuh ya, dan kementerian yang lain ya itu harus bekerja sama ya. Jadi artinya apa yang ada di sektor pertanian itu bisa mempengaruhi sektor kesehatan gitu, dan sebaliknya. Jadi semuanya, dan edukasi publik termasuk liputan 6 misalnya ya. Jadi artinya terus-menerus melakukan edukasi kepada masyarakatnya, melakukan komunikasi risiko gitu. Itu Mbak. Oke. Pak, pertanyaan terakhir saya untuk menutup diskusi kita, walaupun saya masih punya banyak sekali pertanyaan, Pak. Nah, kalau ada orang yang terinfeksi begitu, berapa lama seorang penderita hantavirus ini bisa sembuh? Nah, gini. Ini yang bukti yang sudah dipelajari dari berbagai kasus ya. Jadi HPS itu justru meskipun kematiannya tinggi ya, yang sampai 50% tadi ya, angka fatalitas kasusnya, tetapi justru dia lebih cepat sembuh ya. Jadi 2-3 minggu ya setelah dia teratasi semuanya, dia bisa sembuh. Tetapi yang HFRS ya, jadi yang hemorrhagic fever dengan renal syndrome itu ya, itu justru kesembuhannya lebih lama. Jadi yang tipe-tipe yang ada di Asia itu ya, itu justru lebih lama kesembuhannya, tetapi kematiannya kecil gitu ya. Jadi kematiannya lebih kecil, bukan kecil tapi lebih kecil, yaitu
hanya sekitar 15% maksimum ya. Nah, jadi artinya yang penting itu gini. Pertama itu angka masa inkubasinya ya. Masa inkubasi jadi kan gini, orang yang terinfeksi tidak langsung sakit. Ya, gejalanya tidak langsung muncul. Ya, dia akan muncul kira-kira 1 minggu sampai 2 minggu, kebanyakan 2 minggu. Tapi juga ada yang 8 minggu. Jadi dia sudah terinfeksi, tapi tidak terasa gitu ya. Ya, jadi baru muncul 8 minggu dan mungkin kondisinya menjadi lebih berat karena tidak langsung tahu gitu. Ya, nah itu. Tetapi kesembuhannya tadi kalau HFRS lebih lama, ya yang HBS yang lebih mengenai pernapasan itu lebih cepat, tapi lebih mematikan, gitu. Oke, Dan baik. mematikannya ini cepat loh, Mbak ya. Jadi artinya kalau orang kena HBS itu yang kita lihat dari kasus misalnya di Hondius itu dalam 24-48 jam dia setelah terinfeksi itu bisa meninggal gitu. Oke, Ya, Pak, sangat cepat gitu. pertanyaan saya satu lagi, Pak. Bisa kita bedakan kalau dicek kita terinfeksi dari strain mana? Tadi kita belum bahas itu, Pak. Bisa. Ya tadi dari Bisa. PCR. Yang tadi PCR dan akan lanjut ketahuan ya ya, jadi Pak. PCR itu untuk lihat positivitasnya ya. Oh, dia Hmm. positif Hanta. Kan surveillance itu kan tidak boleh berhenti. Oh, dia positif negatif ya. Kalau positif harus tahu apa strain-nya. Itu Oh, oke. melalui yang namanya whole genomic sequencing. Jadi melihat genomiknya ya. Jadi dia strain-nya apa. Nah, itu semua kita sudah bisa semua gitu ya, meskipun tidak semua laboratorium bisa. Kalau PCR kan sudah banyak yang bisa. Tapi untuk laboratorium tertentu, terutama yang dimiliki oleh universitas dan Kemenkes pusat ya. Tapi dia juga punya yang ada di kota-kota besar, ibu kota provinsi bisa itu melakukan whole genomic sequencing. Dari situ. Jadi tidak boleh berhenti, oh dia positif. Ya, tetapi positif dengan strain apa atau dengan varian apa harus tahu gitu. Itu Oke, namanya surveillance genomic ya. baik. Terima kasih Pak Windu atas penjelasannya lengkap sekali. Tadi saya sempat bingung juga Ya. di awal. Ini bagaimana ternyata ada banyak strain, tapi yang mungkin paling sering ditemui yang tadi di Amerika Selatan dan juga di Eropa Asia. Ini menjadi pelajaran bagi kita semua untuk juga bisa menjaga kebersihan lingkungan ya seperti yang tadi Bapak katakan dan juga untuk memproteksi diri. Dan teman-teman tadi wawancara kami bersama dengan Windu Purnomo, ahli biostatistika epidemiologi FKM UNER terkait dengan hantavirus. Jangan lupa saksikan wawancara-wawancara penting lainnya hanya di channel YouTube Liputan 6 CTP. Saya Gracia. Sampai jumpa.